Selamat pagi, saya akan menjelaskan tugas agroklimatologi. Perkenalkan, nama saya Ramli Pak Pahan, NIM D1A020082, kelas C Agroekoteknologi, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. 1. Kenapa siklon Toraja terjadi di laut? Jawab, beberapa faktor yang mengakibatkan terbentuknya bibit siklon Toraja itu, suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia mencapai lebih dari 26,5 hingga 29 derajat Celcius atau melebihi rata-rata. Badai siklon tropis Toraja yang melanda wilayah Provinsi NTT awal April 2021 mengakibatkan terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Badai ini juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang di perairan ini. Badai ini memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana. Selain kerugian material, badai ini juga berdampak pada kondisi terumbu karang di wilayah NTT. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan-kumpulan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mb. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis hanya bisa berbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin atau daratan. 2. Hujan yang dapat merangsang tsunami. Jawab, jenis-jenis hujan yang dapat merangsang besar terjadi tsunami selain gempa bumi dan letusan gunung berapi, karena terjadi dari penguapan udara yang mengakibatkan gelombang pendek, gelombang panjang, dan gelombang tsunami, yaitu 1. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara dingin. Udara yang panas selalu ada di atas udara yang dingin. 2. Hujan konveksi atau hujan zenithal adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal atau konveksi. Udara naik karena adanya pemanasan. Udara yang naik itu kemudian mengalami perubahan suhu. 3. Hubungan tsunami dengan hujan. Jawab, tsunami adalah gelombang pasang air laut yang terjadi akibat dari gempa bumi dengan pusat gempa atau hipocentrum terletak di bawah laut. Gempa ini sering juga disertai oleh naiknya permukaan air laut dan gelombang air, seperti tsunami yang melanda pantai barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Pakar iklim UGM Dr. Elimia Nurjani menjelaskan, awan berbentuk gelombang tsunami yang terlihat di Meleabo, Aceh Barat pada Senin 10 bulan 8 pagi kemarin merupakan awan Arcus. Kemunculan awan ini tidak terkait dengan bencana gempa maupun tsunami, tetapi menjadi penanda akan adanya cuaca buruk. Awan di Meleabo kemarin pagi merupakan awan arus, awan vertikal yang bisa tumbuh sangat besar. Awan ini sendiri tidak berbahaya, tetapi merupakan penanda atau adanya cuaca buruk yang akan datang. Dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan, fenomena awan Arcus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan Arcus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Emilia kembali menegaskan bahwa awan Arcus tidak akan ada kaitannya dengan potensi gempa atau tsunami. Kemunculan awan Arcus ini berhubungan dengan kondisi dinamika atmosfer. Dengan adanya tsunami yang terjadi di
Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara, di mana air laut mencapai ketinggian di atas normal. Berarti senyawa DMS banyak yang terbawa dan terlepas dari laut, lalu keluar dan masuk ke dalam atmosfer hingga banyak partikel aerosol sulfat di atmosfer. Konsentrasi aerosol sulfat yang lebih besar dapat mengakibatkan banyaknya terkumpul awan-awan penghasil hujan. Aerosol sulfat memiliki lifetime atau kala hidup periode pendek, yaitu hanya beberapa tahun saja jika dibandingkan dengan CO2 yang sampai ratusan tahun. Setelah digunakan sebagai inti kondensasi, partikel aerosol sulfat ini akan terbawa turun bersamaan dengan hujan. Dari penjelasan dan proses di atas dapat diketahui adanya potensi pengaruh tsunami secara tidak langsung terhadap variasi iklim dan dampak pada lingkungan atmosfer. Aerosol sulfat hanya berpengaruh lokal. Adanya tsunami pada 26 Desember 2004 secara proses dapat mengakibatkan variasi iklim pada skala lokal, yaitu kemungkinan musim penghujan yang lebih panjang atau musim penghujan yang lebih intensif. Hal ini dikarenakan banyaknya aerosol. Dapat dijelaskan bahwa besar kemungkinan dampak tsunami yang terjadi di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara secara tidak langsung mempengaruhi lingkungan atmosfer, yaitu terjadinya variasi iklim, terutama variabilitas curah hujan lokal. 4. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global. Jawab. Pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. 5. Pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Jawab. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, atau terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. 6. Proses perubahan siklon ke daratan. Jawab, fenomena ini berlangsung akibat semakin panasnya suhu permukaan air laut. Ada korelasi dengan peningkatan suhu muka air laut yang dipengaruhi oleh pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim ini lanjutnya perlu dimitigasi. Pasalnya, kondisi siklon akan menjadi peristiwa rutin tahunan. Salah satu asumsinya berkaitan dengan efek rumah kaca yang diakibatkan oleh pemanasan global. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi terkait dengan dampak pemanasan global tersebut. 7. Perbedaan laut, lautan, dan samudra. Laut adalah suatu permukaan air yang luas yang berada di sekitar pulau. Lautan adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Samudra merupakan kumpulan dari beberapa laut yang kemudian berkumpul menjadi satu, sehingga luas samudra menjadi sangat luas dibandingkan laut. Siklon tropis di Indonesia. 1. Siklon Durga 2008.
Siklon Durga terbentuk di perairan barat daya Bengkulu pada 20–25 April 2008 di Samudra Hindia. Ini adalah siklon tropis pertama yang dicatat TCWC BMKG Jakarta semenjak mulai resmi beroperasi pada tanggal 24 Maret 2008. Siklon tropis Durga terbentuk di Samudra Hindia sekitar dari 1000 km dari kota Bengkulu, tepatnya 9,2 derajat lintang selatan dan 95,1 derajat bujur timur. 2. Siklon Anggrek 2010. Siklon tropis Anggrek terjadi pada November 2010 dan berpengaruh terhadap wilayah di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, serta pesisir Sumatera Barat dan Lampung. Arsip tribunnews.com 2010 mencatatkan pusat siklon ini terjadi di Samudra Hindia sekitar perairan Sumatera Selatan. 3. Siklon Bakung 2014. Siklon tropik Bakung mulai terjadi di perairan barat daya Sumatera pada 11 Desember 2014. Siklon Bakung bertahan selama 3 hari, yaitu pada 11–13 Desember 2014. Dengan arah pergerakan berlawanan jarum jam karena berada di belahan bumi bagian selatan. 4. Siklon Cempaka 2017. Siklon Cempaka terbentuk di perairan selatan Jawa dengan arah pergerakan sekitar selatan Jawa di atas koordinat -8 lintang selatan dan 109 bujur timur. Siklon ini mempengaruhi perubahan tinggi gelombang di perairan pesisir selatan Jawa mencapai kisaran 2–3 meter dengan kecepatan angin maksimum siklon Cempaka mencapai 35 knot. Siklon tropik Cempaka terbentuk di perairan selatan Jawa pada 21 November 2017, bertahan selama 9 hari. Saat terbentuk, ekor dari siklon Cempaka ini sampai ke wilayah daratan dan membuat cuaca ekstrim di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Yogyakarta. 5. Siklon Dahlia 2017. Catatan tribunnews.com Rabu 29 bulan 11 2017. Siklon tropis Cempaka melemah dan menjauhi Indonesia, tetapi siklon baru bernama Dahlia lahir. Dahlia lahir di wilayah 470 km sebelah barat daya Bengkulu pada 8,2 derajat lintang selatan dan 10,8 derajat bujur timur. Siklon Dahlia terbentuk pada 26 November 2017 di perairan selatan Bengkulu dan bertahan selama 9 hari. Kecepatan angin siklon Dahlia mencapai 50 knot. Dengan pergerakan siklon bergerak menuju perairan selatan Jawa kemudian melemah ke selatan menjauhi Indonesia. Perubahan tinggi gelombang di perairan pesisir selatan Jawa mencapai kisaran 3–5 meter saat terbentuknya siklon Dahlia di selatan Bengkulu dengan arah pergerakan menuju perairan selatan Jawa. 8. Siklon Flamboyan 2018. BMKG mencatat siklon tropis Flamboyan ini lahir di wilayah Samudra Hindia Barat daya Sumatera sekitar 1345 km barat daya Pulau Enggano atau 1410 km barat daya Bengkulu pada 28 April 2018. Kecepatan angin maksimum saat ini siklon terbentuk mencapai 65 km per jam atau 35 knot. Siklon tropis Flamboyan ini memberikan dampak pada peningkatan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan dan perairan Enggano. Bahkan gelombang laut dengan tinggi 2,5 sampai 4 meter di wilayah perairan selatan Jawa, Samudra Hindia Barat Lampung hingga selatan Jawa. 7. Siklon Kenanga 2018. Siklon tropis Kenanga telah melanda wilayah Indonesia, tepatnya sekitar 1400 km dari Bengkulu, barat daya Pulau Sumatera pada 17–19 Desember 2018. Catatan tribunnews.com. Kecepatan angin maksimum siklon ini mencapai 40 knot atau 75 km per jam. Siklon Kenanga ini memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kecepatan angin sebagian wilayah pesisir Sumatera termasuk pesisir Lampung.
8. Siklon Lili 2019. Bibit siklon Lili ini tumbuh menjadi siklon tropis pada 9 Mei 2019. Saat terbentuk, kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots atau 65 km per jam. Siklon Lili berpusat di sekitar perairan Laut Timur atau selatan perairan Laut Banda. Tribunnews.com memberitakan banjir dan cuaca ekstrim berupa angin kencang telah melanda beberapa daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya saat siklon ini terjadi. 9. Siklon Mangga 2020. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta mendeteksi lahirnya siklon tropis Mangga di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada 21 Mei 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Keberadaan siklon tropis Mangga ini sempat mengakibatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah, antara lain di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 10. Siklon Seroja 2021. Bibit siklon ini telah berhasil dideteksi BMKG sejak 2 April 2021 sebagai bibit siklon tropis 99. Siklon tropis yang kemudian dinamai Seroja ini tumbuh di wilayah Laut Sawu atau di sisi barat daya Pulau Timur atau sisi utara barat Pulau Rote NTT. Siklon tropis Seroja ini tidak wajar. Pasalnya, siklon tropis Seroja ini masuk ke wilayah daratan sehingga memberikan efek dampak yang luar biasa. Padahal lazimnya siklon tropis terjadi di wilayah perairan laut dan tak sampai ke daratan. Di awal pembentukannya, kecepatan pusaran siklon ini mencapai 85 km per jam. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawari menyebut bahwa kejadian seperti siklon Seroja ini, siklon yang masuk ke daratan, baru pertama kali terjadi di Indonesia. Siklon tropis di dunia. 1. Badai Katrina. Salah satu badai mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat. Badai Katrina menghantam Kepulauan Karibia dan negara bagian Florida, Amerika Serikat pada 23 Agustus hingga 30 Agustus 2005. Kategori badai ini berada pada level 5 dan kecepatan anginnya mencapai 280 km per jam. Menurut informasi, akibat badai ini sebanyak 1.836 tewas dan menyebabkan ribuan rumah warga hancur dan terendam dengan nilai kerugian sebesar 81,2 miliar US dollar. 2. Topan durian atau badai Reming. Angin topan yang melanda negara Asia Tenggara, Filipina pada bulan November 2006 dan meluluh lantakan wilayah yang terkena dampak dari topan ini. Dengan kecepatan angin hingga 150 km per jam, topan ini termasuk level 4 yang menyebabkan kurang lebih sebanyak 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal. 3. Topan Fengshen. Angin topan disertai banjir dan longsor yang menerjang wilayah Filipina Selatan ini terjadi pada bulan Juni 2008, berada pada level 3 dengan kekuatan angin hingga 204 km per jam. Badai ini diperkirakan memakan korban jiwa sebanyak 1.300 orang. 4. Badai Sandy. Siklon tropis yang melanda negara Amerika Serikat bagian timur ini terjadi pada Oktober 2012, berada pada level 2 dengan kecepatan angin 185 km per jam dan korban tewas mencapai kurang lebih 130 jiwa. 5. Topan Haiyan atau badai Yolanda. Salah satu badai siklon tropis yang menghantam Filipina, Vietnam dan Cina Selatan pada November 2013. Diperkirakan sekitar 10.000 orang meninggal dan memaksa puluhan ribu warga lainnya harus dievakuasi. Kecepatan anginnya yang mencapai 315 km per jam. Badai ini berada pada level 5 atau topan terkuat. 6. Badai Leonrok. Terjadi pada Agustus 2016. Badai topan ini menerjang hampir semua wilayah negara Jepang dan Korea Utara. Badai yang masuk level 4 dengan kecepatan angin mencapai 222 km per jam ini mengakibatkan korban tewas mencapai 550 orang dan ribuan warga mengungsi. 7. Badai Lan. Badai topan yang kembali menerjang Jepang pada Oktober 2017 lalu ini memiliki kecepatan hingga 250 km per jam.
8 orang dikabarkan tewas atas badai dahsyat ini. Sekian dan terima kasih.